perspektif dan pengaruh utamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi penting dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena selama ini kita melihat kelompok-kelompok marginal termasuk perempuan, disabilitas, dan anak belum mendapat perhatian, belum mendapat ruang partisipasi dalam proses-proses perencanaan pembangunan yang mengakibatkan suara mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka seringkali terabaikan. Kalau kami melihat dari beberapa OPD yang dihadirkan di sini, itu dari dinas perikanan, dari Perindalkom, dari desa, bahkan juga Bapeda, dari BPJD, BPBD. Kalau dulu, kalau suara-suara perempuan karena nggak ada undangan melalui perempuan, tidak ada. Istilahnya, paling suaranya hanya pengurus aja, misalnya PKK. Tetapi suaranya itu nggak dilibatkan ke kegiatan-kegiatan desa, nggak dijawab suara-suaranya itu, nggak dipedulikan. Tetapi dengan adanya ICM, jadi suara perempuan itu didorong untuk ke desa. Akhir-akhir ini suara perempuan di desa mulai nampak untuk dijawab apanya itu. Yayasan Citra Mandiri Mentawai sebagai mitra dari kemitraan berupaya terus mendorong adanya prinsip-prinsip penyelarasan GEDSI, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, dan kabupaten. Karena kami melihat bahwa pentingnya suara-suara mereka, kaum-kaum yang selama ini sering kali terabaikan, itu penting untuk disampaikan langsung kepada pemerintah daerah, dan kita mendorong bagaimana upaya-upaya partisipasi ini bisa terintegrasi juga dalam perencanaan pembangunan, sehingga ada program-program pembangunan, kebijakan, dan anggaran yang bisa mengakomodasi, melindungi kepentingan dan kebutuhan mereka. Selama ini apa yang terpendam dan apa yang belum bisa saya selesaikan itu, baik sedikitnya itu saya sudah ceritakan sama pimpinan atau pejabat di daerah kita, dan itu sudah diterima, meskipun itu belum tahu kita itu entah terrealisasi atau tidak. Jadi itulah yang saya rasakan. Saya sangat bersyukur dengan kegiatan ICM ini. Kita melakukan banyak advokasi juga di tingkat pemerintah daerah agar kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok marginal ini bisa mulai diperhatikan, dan juga kita yang paling penting juga bagaimana membangun kapasitas, meningkatkan kepercayaan diri kelompok perempuan, disabilitas, dan anak serta kelompok rentan lainnya untuk mau dan mampu bersuara. Itu menjadi penting agar mereka memiliki kepercayaan diri, memiliki pengetahuan. Di satu sisi kita juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi. Belum ada wawasan, belum ada pengalaman yang kayak ikut kegiatan, kayak wawancara, kayak ngobrol dengan orang banyak gitu kan. Jadi selama bergabung ini lumayan lah Kak, kayak terbuka lah kayak wawasan Rini, kayak ternyata penting banget di lingkungan kita itu saling merangkul sesama. Apalagi gak pernah terkesan itu tuh kayak ada pembahasan kayak tentang kekerasan seksual, kayak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dulu kita tidak pernah mengenal ada kepala dusun perempuan, kepala desa perempuan, juga kepala dinas perempuan. Tentu ini harus ada keseimbangan dia. Karena belum tentu juga semua yang dilakukan laki-laki itu bisa tercapai dengan baik. Ya. Dengan kesetaraan gender atau pengaruh utamaan gender inilah harapan kita ada pembanding. Ya. Jadi tingkat keberhasilan itu bisa terlaksana lebih cepat ketimbang dilakukan oleh laki-laki. Kita melihat sudah ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dari mulai tingkat dusun dan desa dengan adanya Musdus ya, musyawarah dusun dan musyawarah desa khusus perempuan yang disediakan oleh pemerintah desa untuk
mengakomodir kepentingan kelompok perempuan, membuat perempuan bisa lebih leluasa menyampaikan aspirasinya. Begitu juga dengan penyediaan program-program bantuan dan layanan yang inklusif kepada perempuan dan anak serta disabilitas, agar mereka juga bisa mengakses layanan dasar dan juga pemberdayaan ekonomi. Jadi barara lek saya CM, ia pera kai sinanale, ia pera ini sima takut sima cacat nih, ia pera saya berarti nane harus tapi dulu ya ke. Harus tapi sinanale mana tahu anai usaha dah sinanale pas ya dah ke akatuk taratido harus kita berikan. Nenek kakak dia sinanale ujungnya nenek kapula kada mereka kakak munte kada samunte, ini yang kami rasakan. Banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi dengan sinergisitas, dengan kolaborasi bersama pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, kita tetap mendorong bagaimana tantangan-tantangan tadi bisa diminimalisir gitu, agar apa yang kita dorong untuk inklusivitas dalam sistem pemerintahan, tata kelola pemerintahan itu bisa tercapai dengan baik. Sebetulnya forum masyarakat sipil itu hadir dari keresahan berbagai CSO yang ada di Mentawai selama ini, bahwa kita bekerja sendiri-sendiri itu untuk melakukan advokasi di berbagai isu yang digeluti oleh masing-masing CSO itu sepertinya ada jalan buntu begitu kan. Nah dari situ teman-teman dari YCM, terus dari Yayasan SIP Indonesia, dari Fondasi Hidup, dan dari CDRM itu menginisiasi sebetulnya di tahun 2024 itu pertengahan itu kita coba adakan pertemuan, kiranya membahas keresahan apa sih yang ada di masing-masing CSO ketika kita melakukan advokasi di tingkat kabupaten begitu. Dan kesemuanya ya sama, bahwa kami melakukan sendiri-sendiri itu lebih sulit jalannya begitu. Harapannya sih ke depan itu formasi ini dapat lebih memperkuat sinerginya baik di internal sesama NGO maupun tentunya dengan pemerintah. Seperti contoh yang kita lakukan saat ini, kita sekarang sedang melakukan memberikan masukan terhadap Renstra RPJMD yang sedang dibuat begitu, dan kita nanti akan kawal sehingga proses pembangunan di Mentawai ini dapat berjalan dengan lebih baik dan bersinergi dengan seluruh sektor, baik itu pemerintah maupun NGO dan sektor swasta lainnya.